wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat dan rekan di sebelah kiri Saya Raihan Farasin. Saya Priscilio Coperlindo. dan rekan di sebelah kanan Saya JK Putra Rahmajati. kami dari kelompok SBY Jilid 1. Baiklah teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimulai dari kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selamat menyaksikan, salam History. Ya. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Jusuf Kalla. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jusuf Kalla dilantik pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuklah sebuah kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Kemudian ada beberapa kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan SBY. Yang pertama, kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan juga ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika masa pemerintahannya. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, simak video berikut ini. Pemilu tahun 2004 telah berhasil menghasilkan sosok presiden baru setelah masa reformasi, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan memimpin Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Dalam masa kepemimpinannya, beliau telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Di antaranya adalah berbagai kebijakan di bidang ekonomi untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Berikut di antaranya. Pada minggu pertama setelah ia menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menandatangani kanvas anti korupsi yang menandakan bahwa pemerintah Indonesia serius melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan Republik Indonesia. Kemudian, setelah 30 hari pemerintahannya, di dalam pidato yang ia kemukakan, ia mengemukakan 3 strategi yang akan pemerintah gunakan dalam membangun Indonesia. Yang pertama, mencapai pertumbuhan perekonomian hingga 6,5% per tahun. Yang kedua, menggerakkan kembali sektor real. Dan yang ketiga, revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan. Pada masa awal pemerintahannya, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pemerintah berhasil membayar utang Indonesia sebesar 126 triliun, ditambah dengan 61 triliun cicilan pokok pada tahun 2005, dan ditambah lagi dengan bunga sebesar 64 triliun. Dan pada tahun 2006, pemerintah menganggarkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membayar utang Indonesia sebesar 140 triliun. Hal ini sama dengan 4 kali lipat lebih besar daripada anggaran pendidikan yang dianggarkan di dalam APBN. Pada masa pemerintahan SBY dan JK juga terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintah harus mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan anggaran subsidi tersebut terhadap sektor-sektor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Akibat dari menurunnya subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak mengakibatkan dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia. Di antaranya terjadinya inflasi sebesar 17,75%. Kemudian terjadi deindustrialisasi akibat demand yang menurun dan penaikan biaya produksi yang cukup meningkat secara tajam. Selain itu, angka kemiskinan pun juga meningkat sangat signifikan. Dari tahun 2005 hanya sebesar 31 juta, naik secara signifikan sebesar 39 juta pada tahun 2006. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebesar Rp100.000. Naiknya harga minyak dunia pada saat itu mengakibatkan pemerintah harus mengurangi subsidi yang diberikan kepada bahan bakar minyak. Imbasnya, pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak pada saat itu. Akibatnya, terjadi inflasi sebesar 17,75%. Kemudian terjadi deindustrialisasi dan terjadi peningkatan angka kemiskinan. Dari 31 juta pada tahun 2005 meningkat tajam ke 39 juta pada tahun 2006.
Anggaran subsidi tadi yang seharusnya diberikan kepada BBM dialihfungsikan menjadi anggaran pendidikan dan kesehatan dan anggaran-anggaran lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp100.000. Namun sayang, pemberian BLT tersebut tidak maksimal karena banyak yang tidak tepat sasaran. Di tahun 2004 sampai dengan 2009 tentunya ada banyak kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1. Pada awal kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 yang tujuannya adalah yang program pertamanya disebut dengan program 100 hari kerja yang bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mewujudkan keadilan dan demokrasi melalui pihak kepolisian dan kejaksaan. Kebijakan yang kedua adalah menganut konsep politik trias politika. Konsep trias politika memiliki konsep dasar, yaitu kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang ada. Konsep trias politika kini diterapkan pada pemisahan kekuasaan di 3 lembaga negara Indonesia, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undang, serta yudikatif yang mengawasi jalannya pemerintahan secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika terjadi sengketa, serta memberikan sanksi kepada pihak atau siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sistem kepartaian. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana partai politik bebas berdiri asalkan memenuhi persyaratan yang ada serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Yang terakhir adalah politik luar negeri. Politik luar negeri yang diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama internasional, yang kedua meningkatkan kualitas diplomasi, dan yang ketiga adalah mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kemitraan strategi Indonesia dengan negara lain seperti Jepang, India, dan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, terdapat kemampuan adaptasi Indonesia terhadap perkembangan di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah bersifat pragmatis, kreatif, dan optimis. Artinya Indonesia mencoba membangun kerjasama dengan siapa saja, baik organisasi internasional maupun perusahaan multinasional yang menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah menganut konsep trust, yaitu Indonesia mencoba membangun atau terbuka terhadap perkembangan dunia Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan sosial pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1. Yang pertama, pada masa pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menyelesaikan berbagai konflik di wilayah masyarakat. Salah satunya adalah wilayah Aceh, yang mampu ia selesaikan melalui perjanjian Helsinki yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005. Lahirnya perjanjian Helsinki ini diikuti dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang membahas tentang pemerintahan Aceh dan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai konflik atau permasalahan dalam wilayah masyarakat. Yang kedua, pada masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi yang bernama Undang-Undang Pornografi yang ditetapkan oleh DPR di saat sidang paripurna DPR di tanggal 30 Oktober 2008. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama yaitu tragedi pengeboman di Bali tahun 2005. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui konferensi persnya mengemukakan bahwa akan terjadinya serangan oleh terorisme di Bali mulai Juli 2005. Namun ada kemungkinan aparat lalai karena pada saat itu terjadi kenaikan harga BBM yang drastis. Yang kedua adalah kenaikan harga BBM yang drastis. Kenaikan harga BBM yang drastis lebih dari 100% membuat kekacauan di rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu harga pangan menjadi naik, dan kedua rakyat Indonesia menjadi kesulitan untuk mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga
ketiga adalah pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain. Pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain, contohnya adalah Reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia. Yang kedua adalah Kopi Toraja dari Sulawesi yang diklaim oleh perusahaan Jepang. Yang ketiga adalah Batik Jawa yang diklaim oleh Adidas. Yang keempat adalah konflik perbatasan dengan Malaysia. Isu ini pernah menyita perhatian publik karena pada saat itu kepolisian Dinas Kelautan Indonesia pernah ditangkap oleh kepolisian Diraja Malaysia di perairan Tanjung Berikat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada beberapa keberhasilan yang berhasil ia capai. Yang pertama, menjadikan partai politik di Indonesia semakin stabil tanpa gonjang-ganjing. Yang kedua, keamanan di wilayah Aceh, Ambon, Poso, dan Papua pulih kembali. Yang ketiga, hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi menjadi lebih tajam dan tegas. Yang keempat, perekonomian di wilayah Indonesia meningkat di angka di atas 6%. Dan yang terakhir, kesejahteraan di Indonesia menjadi lebih meningkat, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada beberapa kegagalan yang terjadi. Yang pertama yaitu ketimpangan melebar, Gini rasio naik menjadi 0,5%. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi naik, namun tidak terciptanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah kesejahteraan petani menurun menjadi 0,92%. Yang keempat adalah deindustrialisasi dengan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala pada tahun 2004 hingga 2009, tentu banyak sekali keberhasilan dan kontroversi yang dihasilkan. Untuk itu, kita kedepannya sebagai generasi bangsa harus bisa belajar dan memahami apa saja poin penting yang harus kita petik agar kedepannya keberhasilan itu kembali tumbuh melesat dan kegagalan yang diterima mampu diatasi dengan baik. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan dari kami tentang kebijakan-kebijakan, keberhasilan, kegagalan, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1. Terima kasih telah menonton Jas Merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah.